Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja dari eh, kelompok kami mengenai sistem katabolisme dan reaksi pengeluaran zat. Perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Adinata Hizkia, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Altof Adanur. Yang ketiga ada Andin Rianisti. Yang keempat ada Denis Andini. Yang kelima ada Erik Syah Putra Huta Barat. Yang keenam ada Gurin Kiromin Baroroh. Yang ketujuh ada Sylvia Sulistianingsih. Nah, sebagai pembukaan, apa sih itu katabolisme? Katabolisme merupakan proses perombakan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Dalam proses katabolisme terdapat proses respirasi seluler atau respirasi sel. Respirasi sel merupakan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Perkenalkan, saya Erik Syah Putra Huta Barat. Saya di sini akan melanjutkan presentasi, yaitu apa itu anabolisme. Anabolisme merupakan salah satu proses alami di dalam tubuh untuk membentuk suatu zat atau molekul. Proses ini memungkinkan tubuh untuk bertumbuh dan memperbaiki kerusakan jaringan. Atau dengan pengertian lain, anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Contohnya adalah respirasi. Fungsi dari anabolisme adalah memungkinkan tubuh untuk membentuk atau menghasilkan sel-sel baru dan memelihara jaringan tubuh. Proses ini menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme serta dibantu oleh berbagai hormon dan enzim untuk membentuk dan memperbaiki sel serta jaringan yang rusak. Secara keseluruhan, metabolisme dikaitkan dengan pengaturan sumber daya, materi, dan energi dari sel itu. Beberapa jalur metabolisme membebaskan energi secara merombak molekul-molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses perombakan ini disebut jalur katabolik. Sebuah proses utama katabolisme adalah respirasi seluler, di mana gula, glukosa, dan bahan organik lainnya dirombak menjadi karbon dioksida dan air. Setelah perombakan tersebut, energi yang tersimpan dalam molekul organik dapat digunakan untuk melaksanakan kerja sel. Jalur anabolik sebaliknya memakai energi untuk membangun molekul kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Suatu contoh anabolisme adalah sintesis protein dan asam amino. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Denis Andini Puspitasari, akan menjelaskan mengenai katabolisme karbohidrat. Next. Katabolisme karbohidrat merupakan penguraian setiap nutrien yang berfungsi sebagai penghasil energi utama, yakni karbohidrat, lipid, dan protein menurut Wahyuni pada tahun 2013. Pada sistem ini terdapat 3 golongan utama karbohidrat, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana sehingga tidak dapat terhidrolisis lagi. Oligosakarida merupakan gabungan 3 hingga 10 unit monosakarida, sedangkan polisakarida merupakan gabungan lebih dari 10 unit monosakarida menurut Virani pada tahun 2017. Proses katabolisme karbohidrat dibagi menjadi 2, yaitu katabolisme aerob dan katabolisme anaerob. Pada saat proses ini berlangsung, maka akan memerlukan sejumlah reaksi enzimatik yang bertahap. Next. Berikut merupakan jalur-jalur katabolisme karbohidrat menurut Virani pada tahun 2017. Pada gambar ini terlihat bahwa glukosa dapat mengalami berbagai jalur reaksi seperti glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, jalur heksos monofosfat pathway atau HMP, jalur uronat,
glikogenesis, glikogenolisis, maupun sintesis fruktosa, galaktosa, dan laktosa. Pada gambar ini terlihat reaksi pembentukan glukosa dari gliserol dan asam laktat yang disebut glukogeneogenesis. Selain itu, glukosa juga digunakan sebagai penghasil ribosa untuk sintesis DNA dan RNA yang penting untuk sintesis protein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Sylvia Sulistianingsih akan melanjutkan presentasi mengenai materi glikolisis. Menurut Rahmatan dan Widyasari pada tahun 2012, glikolisis merupakan reaksi pemecahan molekul glukosa 6 atom C menjadi asam pilufat 3 atom C yang berlangsung secara anaerob dalam sitoplasma dan menghasilkan energi berupa 2 molekul ATP. Pada bagian reaksi glikolisis melibatkan sejumlah enzim, koenzim, dan kofaktor yang kesemua ini akan membantu jalannya reaksi. Glikolisis dapat berlangsung dalam keadaan aerob, tetapi hal ini akan membawa akibat jumlah energi yang dibebaskan per mol glukosa yang teroksidasi terbatas. Sebagai konsekuensinya, untuk menghasilkan energi dalam suatu jumlah tertentu, lebih baik glukosa harus mengalami glikolisis di bawah keadaan anaerob, menurut Wahyuni pada tahun 2013. Baik, selanjutnya merupakan tahapan dari glikolisis. Pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Kemudian kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim fosfohekosa isomerase. Untuk tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Pada reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, pada tahap keempat, 1,6-difosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserihedit 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Selanjutnya, tahap kelima, pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserihedit dehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliseril dehid 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Kemudian untuk tahap ke-6, gliseril dehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3-difosfogliserat dengan bantuan enzim gliseradehid 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuknya NADH.
Selanjutnya untuk tahap ke-7, 1,3-bifosfoglycerat diubah menjadi fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya, tahap ke-8, 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Untuk tahap ke-9, 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Untuk tahap terakhir, fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis oleh pirufat kinase. Dalam tahap ini juga menghasilkan energi berupa ATP. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Adenata Hizkia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dekarboksilasi oksidatif. Nah, pengertian dari dekarboksilasi oksidatif merupakan asam pirufat yang berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil CoA atau koenzim A. Asam pirufat ini mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi ke luar sel. Dua gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi, sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+. Gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A, sehingga menjadi asetil CoA. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 molekul NADH. Pembentukan asetil CoA memerlukan kehadiran vitamin B1. Menurut Rahmatan dan Lilyasari pada tahun 2012. Nah, pada keadaan aerob, asam pirufat hasil akhir glikolisil dapat mengalami dekarboksilasi oksidatif dengan KOH membentuk asetil CoA. Asetil CoA merupakan rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Melalui asosiasi sistem pengangkutan, elektron oksidasi dari siklus Krebs dapat menghasilkan 24 ATP. Reaksi siklus Krebs dan sistem pengangkutan elektron memerlukan oksigen dan berlangsung dalam mitokondria. Untuk siklus Krebs sendiri, pengertiannya yaitu siklus asam sitrat atau siklus Krebs atau TCA merupakan siklus rangkaian di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan cara membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen di mana oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi bebas bahan bakar jaringan menurut Wahyuni tahun 2013. Fungsinya sendiri sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, menurut Wahyuni pada tahun 2013. Siklus Krebs terdiri atas kombinasi molekul asetil CoA dengan oksalosetat. Siklus ini juga bagian dari integral dari proses yang menyediakan sejumlah besar energi bebas yang terlepas selama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, menurut Wahyuni tahun 2013. Saya, Denis Andini Puspitasari, akan menjelaskan mengenai siklus asam sitrat. Menurut Wahyuni pada tahun 2013, siklus asam sitrat atau siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan cara membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi bebas bahan bakar jaringan.
Residu asetil ini berbentuk asetil-CoA, yaitu senyawa ester dari koenzim A. CoA mengandung vitamin asam pantotenat. Fungsi utama siklus Krebs adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus Krebs terdiri atas kombinasi molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat. Siklus ini juga bagian dari integral dari proses yang menyediakan sejumlah besar energi bebas yang terlepas selama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Next. Pada siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan seperti pada gambar tersebut. Pada tahap 1, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon dari hasil dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Kemudian asetil-CoA dan asam oksaloasetat membentuk senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai asam sitrat. Karena asam sitrat yang terbentuk pertama di siklus ini, maka siklus ini disebut siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, koenzim A dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah sitrat sintase. Pada tahap kedua, asam sitrat mengalami perubahan menjadi asam isositrat dengan berkarbonnya tetap 6. Hal ini dikarenakan reaksi ini hanya terjadi isomerisasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan H2O atau proses dehidrasi. Namun kemudian terjadi juga proses penambahan H2O atau hidrasi. Pada proses ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap ketiga, asam isositrat akan diubah menjadi asam alfa-ketoglutarate yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti pelepasan elektron pula. Elektron yang dilepas ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini terjadi dekarboksilasi atau pengurangan karbon, yakni sebesar 1 karbon. Nah, 1 karbon inilah yang akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, asam alfa-ketoglutarate yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Karena tahap ini juga terjadi dekarboksilasi, di mana 1 karbon yang dilepaskan akan membentuk CO2. Pada tahap ini juga terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini terjadi penambahan CoA pada senyawa suksinil. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa-ketoglutarate dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil-CoA akan diubah menjadi asam suksinat dengan memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada sebelumnya, tetapi terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI sehingga sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Kemudian PI akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Pada beberapa sel GTP akan ditransfer ke ADP sehingga membentuk ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu suksinil-CoA sintase. Tahap ke-6 yaitu asam suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi asam fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD yang membentuk FADH2. Enzim yang berperan yaitu suksinat dehidrogenase. Tahap ke-7 yaitu perubahan asam fumarat menjadi asam malat. Enzim yang berperan yakni fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau hidrasi. Tahap ke-8 yaitu asam malat akan diubah menjadi asam oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH
yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus karbon akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Sylvia Sulistianisi akan melanjutkan presentasi mengenai materi transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen. Selama 3 proses sebelumnya dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Reaksinya kompleks, tetapi yang berperan penting adalah NADH, FAD, dan molekul-molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim Q, serta beberapa sitokrom. Dikenal ada beberapa sitokrom, yaitu sitokrom C1, C, A, B, dan A3. Elektron berenergi pertama-tama berasal dari NADH, kemudian ditransfer ke FMN, flavin mononukleotida. Selanjutnya ke Q, sitokrom C1, C, A, B, dan A3, lalu diberikan dengan H yang diambil dari lingkungan sekitarnya, menurut Fitri pada tahun 2020. Selanjutnya ada tahapan-tahapan transport elektron. Bisa kita lihat dari gambar. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1. Kemudian berpindah menuju ubikionon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubikuinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks ke sitokrom 4. Yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 atau oksigen setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alto Fadanur. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang fermentasi alkohol dan asam laktat. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan salah satu fermentasi yang sering digunakan manusia selama ribuan tahun untuk mengolah bahan makanan. Salah satunya yaitu khomir.
Khomir ini merupakan salah satu organisme yang menghasilkan alkohol serta karbon dioksida yang dimana sering digunakan dalam pembuatan roti serta minuman beralkohol. Ardrabis 2019. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini merupakan senyawa kimia asam organik yang biasa digunakan untuk memberi rasa asam maupun aroma pada makanan. Fermentasi ini merupakan fermentasi yang terjadi dalam keadaan aerob. Fermentasi asam laktat ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, antara lain homofermentatif, asam yang sebagian besar hasil akhirnya berupa asam laktat, lalu heterofermentatif, asam yang hasil akhirnya berupa asam laktat, asam asetat, etanol, serta karbon dioksida. Ardrabis 2019. Next. Sebelumnya, saya Gurin Kiromin Peroro akan menjelaskan mengenai katabolisme protein. Katabolisme protein merupakan proses pemecahan protein menjadi asam amino yang terdiri dari dua tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu reaksi transaminasi dan reaksi deaminasi oksidatif. Yang pertama, transaminasi. Transaminasi merupakan pemindahan gugus asam amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme yang diawali oleh enzim transaminase. Tujuan utama reaksi transaminasi adalah untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa, yaitu glutamat. Dua enzim penting dalam reaksi transaminasi adalah alanin transaminase dan glutamat transaminase. Yang kedua yaitu deaminasi oksidatif. Senyawa L-glutamat yang dihasilkan dari reaksi transaminase merupakan satu-satunya asam amino yang mengalami deaminasi oksidatif. Reaksi deaminasi oksidatif menghasilkan asam alfa-keto dan amonia. Seperti gambar berikut ini, reaksi glutamat membentuk amonia. Gugus-gugus amin yang dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini, dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Nisti. Saya akan menjelaskan tentang katabolisme lemak. Lipida adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup relatif tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat pelarut nonpolar. Berlainan dengan karbohidrat atau protein yang masing-masing memiliki struktur dasar yang sama, lipida terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda satu dengan yang lain. Lemak memiliki sifat hidrofobik. Senyawa ini dapat dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sarana yang bermanfaat untuk berbagai keperluan, misalnya trigliserida berfungsi sebagai bahan bakar. Indra 2007. Lipida penting bagi tubuh karena peranannya dalam berbagai fungsi metabolisme. Sebagai sumber energi, sejumlah besar energi dapat dihasilkan dan oksidasi asam-asam lemak dalam tubuh. Penggunaan lipid yang berlebih harus diimbangi dengan pemberian karbohidrat. Kalau tidak, akan terjadi perlemakan hati, ketosis, secara patologis, atau terjadi kelainan keadaan tubuh yang di dalam dan di luar dengan cara pemeriksaan darah. Hati memiliki peran penting pada proses metabolisme lipid dalam tubuh. Pada organ ini, terjadi proses sintesis TG, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Peran hati pada dalam metabolisme lipida yakni mampu membentuk senyawa-senyawa keton yang merupakan sumber energi bagi tubuh. Metabolisme lemak atau beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP. Asam lemak yang banyak disintesis di dalam hati lalu dieterifikasikan menjadi TG, fosfolipid, dan kolesterol ester. Senyawa-senyawa ini selanjutnya membentuk VLDI atau very low density lipoprotein untuk ditransport ke jaringan ekstrahepatik, di mana asam lemak dalam TG dibebaskan dan dioksidasi, lalu ke jaringan lemak. Asam lemak yang dibebaskan dari TG akan diesterifikasikan kembali. Dengan begitu, hati menghasilkan asam lemak untuk dipakai sebagai sumber energi.
Baik, terima kasih. Mungkin itu sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan mengenai katabolisme tadi. Jika ada kesalahan kata, kami dari kelompok 3 memohon maaf, dan jika teman-teman ingin bertanya atau memberi feedback, bisa langsung di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.